Laksamana Yan tahu betul bahwa dia harus mematuhi kata-kata Feng Tianxing sekarang. Bahkan jika dia tidak memiliki latar belakang ini, dia tidak punya pilihan. Sekarang di medan perang, pesawat tempur cepat berlalu, dan tidak ada ruang untuk kasih sayang pribadi setiap saat. Jika saya mengasihani sesaat saat ini, sepertinya saya telah menyelamatkan banyak iblis. Tetapi pada intinya, itu akan membuat kematian lebih banyak iblis menjadi tidak berarti. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hadapi, dan itu juga hasil yang tidak ingin dia hadapi. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah berjuang keras dan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dibayarkan. Aku akan bersiap-siap sekarang, sampai jumpa lagi. Laksamana Yan berbalik untuk mengatur, tetapi Feng Tianxing tidak mengikuti. Dia berdiri di puncak gunung dan menghancurkan sepotong batu giok dengan santai. Pada saat yang sama, di dalam gua yang gelap, para iblis yang telah lama menunggu akhirnya tidak tahan lagi, dan sepasang mata tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Saudaraku, Laksamana Feng mendapat perintah untuk pergi ke Grand Canyon untuk mengalahkan kekosongan tingkat kedua. Nenek, aku sudah menunggu hampir sebulan, dan tanganku gatal. Kamu banyak bicara. Aku siap. Kapan tentara akan berangkat? Kapten, cepat dan bangunkan semua saudara. Bunuh mereka kali ini, dan berikan kenangan panjang pada fight itu. Kami bukan iblis yang menghindari masalah saat mereka menghadapi masalah. Di kedalaman bawah tanah, sepasang mata terbuka satu demi satu, dan mereka mengambil tindakan satu demi satu. Menyelam keluar dari berbagai tempat persembunyian, dan berkumpul menjadi pasukan jutaan setan. Ini adalah bayangan yang diletakkan oleh Feng Tianxing sejak awal. Dari saat dia masuk ke sini dengan sejuta pasukan dan mulai bertindak, Feng Tianxing memberi mereka masing-masing ramuan dan menyuruh mereka bersembunyi di bawah tanah setelah meminum ramuan itu. Mengandalkan ramuan untuk menekan fluktuasi kesadaran, dan setan-setan ini dibujuk oleh Feng Tianxing. Mereka akan sangat berguna di masa depan, dan mereka bersembunyi dengan sabar satu persatu sampai saat ini. Jumlah setan Laksamana Yan tidak mencukupi, dan tidak nyaman untuk mengirim puluhan ribu setan dari pasukan. Jutaan setan ini adalah kelompok yang telah dilihat fight, tetapi diabaikan. Arah mereka bertemu persis di kehampaan tempat Feng Tianxing saling berhadapan, mundur ke kehampaan yang terperangkap, hampir dengan sempurna memutuskan hubungan antara kedua belah pihak. Kecepatan pengumpulan jutaan pasukan bahkan lebih cepat daripada kecepatan orang-orang pilihan Laksamana Yan, dan mereka telah mengumpulkan setengah batang dupa, dan mereka bergegas ke Feng Tianxing dengan cara yang perkasa. Dan setelah setengah jam, Laksamana Yan kembali ke Feng Tianxing dengan ekspresi serius. Kembali ke Laksamana Feng. Total 200.000 setan telah berkumpul. Tolong beri perintah dari Laksamana Feng. Feng Tianxing melambaikan lengan bajunya, dan berbalik menghadap Laksamana Yan, dengan sentuhan dingin di wajahnya. Lain kali, jika kamu tidak bisa melakukan sesuatu, kamu bisa menyisihkan lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri, jadi kamu tidak perlu membicarakannya. Laksamana Yan berkeringat dingin, dan segera berlutut dengan satu kaki. Feng Tianxing pergi begitu saja, dan dia sangat toleran terhadap Laksamana Yan. Kali ini, hampir semua iblis akan melewati wilayahnya dan mendapatkan perbekalan dari perbendaharaannya. Ini sebenarnya memiliki risiko besar. Bagaimana jika Feng Tianxing dikalahkan? Semuanya tidak lain adalah mengambil air dari keranjang bambu. Jika Fight memanfaatkan situasi dan masuk, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kemampuan untuk melawan. Ini pertaruhan besar dengan wilayahnya sendiri dan Feng Tianxing. Bagi mereka yang percaya diri seperti ini, Feng Tianxing tidak keberatan jika mereka melakukan kesalahan. Tetapi dia hanya tidak ingin kebiasaan mereka saat ini memengaruhi rencananya. Saat Feng Tianxing datang ke pegunungan, dia melihat 200.000 setan dan mengerti mengapa Laksamana Yan begitu lama. Karena hampir semua dari 200.000 setan itu terluka, dan hampir semuanya tidak memiliki tubuh yang utuh. Feng Tianxing melihat dan menarik napas dalam-dalam. Kekalahan hari ini cocok untuk memikat musuh. Aku telah memerintahkan pasukan jutaan iblis untuk menyerang kehampaan dari belakang. Kita hanya perlu merayu bagian depan sedikit, sehingga kehampaan itu akan menyerbu ke arah kita di bawah penindasan. Jutaan pasukan ketika saatnya tiba saya melakukan yang terbaik hentikan. Kalian semua bisa mundur ke gunung belakang, bagaimana? Melihat iblis-iblis ini tidak berbicara, Feng Tianxing merasa tidak berdaya. Lagi pula, dia bukan orangnya sendiri. Lagi pula, dia tidak menggunakan penampilannya untuk memimpin pasukan, jadi dia agak kurang gengsi. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing mengangkat tangannya untuk melepaskan penyamarannya, dan kemudian melihat ke arah sekelompok setan. Saya Feng Tianxing. Saya mendengar bahwa Anda kalah dalam pertempuran di sini, jadi saya datang ke sini untuk menyelamatkan pertempuran. Tetapi saya tidak ingin mengambil pujian dari Laksamana Yan dan memengaruhi promosinya di masa depan, jadi saya mengubah penampilan saya. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memilih. Ikuti aku untuk memikat musuh, atau tetap di sini untuk memulihkan diri, terserah padamu. Beri waktu 10 napas saja. Jika tidak ada yang bangun, maka aku akan bertarung sendirian. Setelah 10 napas, Feng Tianxing melihat ke arah kelompok iblis. Hanya satu iblis muda yang berdiri dengan susah payah,
dan dia berjalan menuju Feng Tianxing dengan tegas. Laksamana Feng memberi saya pernyataan yang akurat. Berapa banyak orang yang bisa kita tinggali di sini? Kalimat ini membuat Feng Tianxing memahami dengan jelas apa yang dikhawatirkan oleh setan-setan ini. Lagi pula, mereka bukan bawahannya. Kesadarannya tidak setinggi bawahannya, dan dia tidak akan termotivasi seperti Hong Jiu. Kemuliaan iblis mati dengan hormat. Mereka hanyalah iblis biasa, hanya umpan meriam dalam pertempuran ini. Menghadapi tingginya angka kematian 2/5, mereka takut secara naluriah. Mereka tidak takut akan kematian, tetapi mereka takut akan kematian yang tidak berarti. Feng Tianxing mengulurkan tangan dan menekan bahu iblis muda itu. Siapa namamu? Nangong Tian. Oke, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda. Jika rencana saya berhasil, perang di sini akan berakhir, dan Anda dapat kembali untuk memulihkan diri. Tetapi jika rencana saya tidak berhasil, menghitung jutaan setan yang saya kerahkan keluarga, di setidaknya 400.000 orang lagi harus mati. Oke, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Feng Tianxing menepuk bahu Nangong Tian, dan membawanya keluar dari gua. Setelah beberapa langkah, dia melihat Laksamana Yan dengan kepala tertunduk. Laksamana Feng, maaf, saya gagal meyakinkan mereka. Dari perlakuan Fan Cai sendiri, tidak sulit membayangkan betapa sengitnya pertengkaran antara Laksamana Yan dan setan-setan ini barusan, dan dia tidak ada hubungannya. Feng Tianxing hanya tersenyum ringan, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Nangong Tian. Kupikir orang-orang pemberani di wilayahmu semuanya sudah mati, tapi aku tidak menyangka masih ada benih api. Bahkan jika aku menjualnya mie tipis, aku akan mengambil pujian untukmu. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing membawa Nangong Tian jauh-jauh dari gunung belakang dan menuju ke bawah. Dan setan-setan yang tinggal di gua itu akhirnya merasa sedikit terharu. Keberanian selalu menjadi pujian tertinggi bagi para iblis, tetapi sekarang mereka telah kehilangan kehormatan ini. Pada saat ini, mereka berperang antara surga dan manusia di dalam hati mereka, yang merupakan keterikatan yang tidak dapat diselesaikan. Solusinya adalah meninggalkan gua dan pergi ke medan perang, atau tetap di tempat Anda berada dan menunggu perang berakhir.